Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita bisa bertemu pada hari yang cerah ini dalam acara berbagi praktik baik dengan tema budaya positif pada hari Rabu 21 Agustus 2024 yang dilaksanakan pada kegiatan Kombel Manuntung SMA Negeri 10 Banjarmasin. Salawat serta salam kami curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena limpahan berkah beliau kita bisa berhadir pada acara hari ini. Pertama-tama saya akan menyampaikan susulan acara pada berbagi praktik baik. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga penyampaian materi, dan yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Pertama-tama marilah kita ucapkan basmalah untuk mengawali acara kita pada hari ini. Selanjutnya acara kedua yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Amrullah STHI SPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Amrullah STHI SPDI. Semoga dari doa tersebut acara kegiatan kita berbagi praktik baik hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan ilmu atau wawasan untuk kita berguna bagi kita. Untuk menghemat waktu, mari kita mulai acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Izatil Kamilah SPD MPD sebagai calon guru penggerak angkatan kedua dari Nur Izatil mewali acara. Untuk menghemat waktu, mari kita mulai acara berbagi praktik baik dengan tema budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Izatil Kamilah SPD MPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 10 Banjarmasin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Izatil. Oke, terima kasih banyak kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya
untuk menyampaikan berbagai praktik baik budaya yang positif pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi praktik baik tentang budaya positif hari ini terkait dengan tugas saya di CGP, bahwa saya harus mengimbaskan apa yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran modul 1, yaitu tentang paradigma dan visi pendidikan. Jadi ini bagian yang harus diimbaskan kepada rekan guru sejawat di tempat bekerja. Mohon kerjasamanya. Jika nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Saya berdiri ya, mohon izin untuk berdiri. Budaya positif ini ada beberapa di sini. Nah, konsep inti dari budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma positif, ya. Kemudian ada lagi disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semuanya ini Bapak Ibu yang berkaitan dengan pekerjaan kita sehari-hari di sekolah. Makanya materi ini harus diimbaskan kepada rekan sejawat. Jadi dimulai dari yang dengan paradigma tadi, ya, perubahan paradigma. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru, karena kita sudah memasuki di kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dari gambar Bapak Ibu bisa dilihat bahwa profil pelajar Pancasila yang pertama itu poinnya sangat panjang, ya, dan itu sudah kita terapkan di sekolah kita, alhamdulillah, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Setelah itu dilanjutkan dengan bergotong royong. Kemudian ada kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Di sini tidak mesti urutannya tuh harus sesuai dengan yang kayak seperti di lagu, ya, berurutan seperti itu, tidak. Jadi disesuaikan dengan kondisi lingkungan di sekolah kita. Nah, yang berikutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini yang dulu kita lakukan sebelum memahami, termasuk saya pribadi, bahwa yang pertama kita berilusi bahwa guru itu sebagai pengontrol murid, ya, pengontrol murid, karena memang selama ini kalau tidak kita ingatkan mereka kadang-kadang lupa, ya. Padahal seharusnya yang menjadi pengontrol diri mereka itu adalah mereka sendiri, bukan gurunya. Ya, tuh. Kemudian ilusi yang kedua adalah bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu semuanya juga bersumber dari guru. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter siswa atau murid, dan ternyata itu juga salah, tidak tepat dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini ada miskomunikasinya kita. Kemudian yang berikutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ya. Jadi di sini dikaitkannya dengan kurikulum merdeka bahwa anak itu merdeka. Tapi merdeka di sini dalam artian bahwa siswa itu sudah paham dengan tugasnya sebagai murid, ya. Artinya dia boleh mengeluarkan pendapatnya dengan syarat tadi bahwa dia juga harus mengetahui apa-apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian di sini di kurikulum merdeka ada merubah paradigma respon ke pendekatan teori kontrol.
Bisa dilihat yang jauh, agak kecil ya, kurang besar. Ya, dibacakan aja Bapak Ibu ya, dibacakan. Yang pertama ada stimulus respon tentang dunia. Ini berkaitan dengan yang di masa lalu ya. Yang di sebelah kanan adalah teori kontrol tentang dunia. Jadi realitasnya kebutuhan kita itu sama. Tapi kalau zaman sekarang realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Ya. Kemudian yang berikutnya semua orang melihat hal yang sama. Nah, di teori kontrol tentang dunia setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi mungkin di zaman dulu sekolah baris semuanya dianggap sama gitu ya. Jadi kalau sekarang alhamdulillah di sekolah kita sudah perubahannya luar biasa terlihat di sini. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan yang sekarang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi di sini mungkin dulu kita tidak menanyakan apa mereka berbuat seperti itu. Tapi kalau sekarang kita harus menanyakan dulu mengapa mereka melakukan itu. Kemudian berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau masa sekarang adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Modelnya berpikir menang-menang. Jadi ada beberapa yang mungkin tujuannya dulu dengan kita ya. Tapi entah mengapa kalau saya pribadi berpendapat tindakan guru zaman dulu itu membuat kita menjadi berhasil. Berbeda dengan sekarang. Mungkin di sini ada miskonsepsi, mungkin siswa kita atau kitanya kurang mengarahkan dan kurang memahami dengan yang seharusnya ya. Kemudian yang berikutnya, poin yang berikutnya adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif ini katanya itu berasal dari disiplina, yang artinya belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi, sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Maksudnya di sini dalam disiplin positif ini, yang pertama itu kita menyadarkan siswa bahwa dia berperilaku seperti itu sesuai tidak dengan norma agama dan perilaku yang mencerminkan pribadi yang berakhlak mulia. Jadi ada perlu di sana kita mengarahkan mereka. Kemudian yang berikutnya, nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini maksudnya adalah yang universal itu adalah menghormati orang lain, saling menghargai, menghargai diri sendiri. Kemudian termasuk nilai kebajikan itu bertanggung jawab juga termasuk nilai kebajikan. Punya komitmen, punya prinsip, ya itu bagian juga. Kemudian contoh nilai kebajikan di institusi atau organisasi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila yang sudah tadi ya ada 6, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian ada lagi bagian dari Ibu Primary Years Program PYP. Ini bagian dari yang pendidikan di tingkat dunia, Ibu lupa namanya apa ya, yang kalau organisasi yang
pendidikan itu. Nah, di sini dijabarkan bahwa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Di sini nilai kebajikannya adalah itu. Kemudian di 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation (IHF), ini cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang diadopsi dari luar kemudian dipakai di negara kita, dan alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan berdasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi jika ada siswa kita yang bermasalah di sekolah itu, perlu kita tahu bahwa ada 5 poin penting ini yang sangat mempengaruhi mereka. Yang pertama, adanya penguasaan. Penguasaan ini kadang-kadang anak ya pengennya dia memerintah gitu ya, memerintah. Ada penguasaan seperti itu, ada keinginan untuk memerintah. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ini biasanya anak minta perhatian dengan kita. Ya, minta perhatian dengan kita. Kemudian bertahan hidup, ini biasanya anak yang cenderung pengen makan, pengen apa sambil belajar ya, atau kadang-kadang dia melakukan aktivitas yang mengganggu jam pembelajaran ya, diakibatkan karena rasa lapar. Jadi di sini adalah untuk bertahan hidup. Kemudian kesenangan. Kesenangan ini berkaitan kalau misalnya dengan matematika, dia tidak suka matematika, lalu dia dengan apa? Sambil rebahan di meja coret-coret yang menggambar tidak karu-karuan. Nah, itu bagian dari kesenangan namanya. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini dia ingin merasa siswa kita itu ingin merasa dia tidak dikekang, tidak diatur, ya tidak diatur. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Dari 5 ini biasanya sangat berpengaruh kepada siswa kita yang ada di sekolah, ya. Terutama yang kebutuhan bertahan hidup itu biasanya sangat berpengaruh sekali karena kondisi keuangan tidak ada, lalu kelaparan, sehingga belajar itu sangat terganggu. Kemudian yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, ketika orang berperilaku baik itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi ada rasa ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau dia tidak dipuji atau tidak ada penghargaan, dia tidak akan berperilaku baik. Cenderung ini anak biasanya kepada hanya guru yang memuji, dia lebih hormat, lebih santun. Kalau ada guru yang tidak menghargai dia cuek ya. Tapi kalau yang pertama tadi, dia masa bodoh. Ya, masa bodoh artinya dia hadir ke sekolah hanya karena menghindari adanya hukuman atau ketidaknyamanan. Berikutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, poin yang nomor 3 ini menurut saya di sekolah kita ini sangat rendah sekali. Dengan kesadaran dirinya sendiri bahwa dia datang ke sekolah ini kebutuhannya adalah untuk menuntut ilmu. Kadang-kadang sehingga di sekolah kita kadang-kadang ada yang datang terlambat ya, karena tadi belum ada kesadaran dari dirinya. Kemudian yang berikutnya konsep disiplin itu ada 2, terbagi 2. Jadi ada konsep disiplin dengan identitas gagal dan identitas sukses. Nah, identitas gagal ini yang pertama adalah dengan hukuman. Jadi hukuman ini biasanya mengakibatkan mungkin kata-kata bisa menyakitkan bagi mereka mendengarnya. Kemudian ada merasa tidak nyaman. Kemudian siswa merasa takut. Kemudian juga ada unsur memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan atau biasanya di sini dengan berbohong. Kemudian murid menjadi rendah diri atau minder. Kemudian ada penghargaan. Nah, penghargaan ini ada 5. Ya, yang pertama tidak efektif. Penghargaan itu tidak efektif karena biasanya kalau siswa sudah mengharapkan penghargaan,
biasanya kalau kadeda dapat hadiah ada penghargaan, malas untuk mengikutinya. Kemudian yang kedua, penghargaan ini merusak hubungan, ada sifat iri. Misalnya mereka sama berdua ya, salah satunya kita beri penghargaan, mungkin kita menganggap dia lebih ya, yang satunya mungkin ada rasa sifat iri ya. Kemudian yang berikutnya, mematikan kreativitas. Kalau ada penghargaan biasanya ada lomba, mereka berkreativitas banget ya. Contohnya lomba kebersihan sekolah. Nah, semangat sekali membersihkan kelasnya karena ada lomba. Tapi kalau yang ada lomba, santuy-santuy saja kan anak-anak kita. Kemudian berikutnya, menghukum dengan sistem ranking. Ranking ini kemarin tuh pas dulu tanyakan karena bingung juga. Ranking ini bisa juga dengan poin katanya. Poin positif dengan poin negatif. Kayaknya sekolah kita berlaku ya poin positif dan poin negatif. Kemudian yang kelima, penghargaan itu merampas hak menghargai dirinya. Jadi kadang-kadang karena ingin lebih terlihat lebih baik, kadang-kadang dia tidak sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Ya, kadang-kadang jadi over ya jadinya. Yang berikutnya, nah itu tadi yang tadi gagal ya. Sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Sukses ini ada konsekuensi dan ada restitusi. Konsekuensi ini penguatannya jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi konsekuensi ini biasanya kalau di kelas, kalau dia datang terlambat, konsekuensinya kalau kita menyuruh menyapu, itu sebenarnya bentuknya hukuman, bukan konsekuensi. Tapi kalau konsekuensi itu dia datang terlambat, berarti dia harus yang seharusnya adalah dia pulang lebih lambat dari yang tadi, atau waktu keterlambatan dia itu diganti dengan mengikuti pembelajaran di jam istirahat sesuai berapa keterlambatannya. Tapi di sini guru harus jadi pemantau. Itu yang berat untuk kita ya, karena istirahatnya cuma 15 menit, jadi pemantau gurunya yang nggak bisa istirahat. Gitu. Kemudian yang berikutnya restitusi. Ya, restitusi adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Di restitusi ini maksudnya seorang guru itu bisa menanyakan hal-hal yang mengarah kenapa dia berperilaku seperti itu. Kemudian dari perilaku itu kira-kira bagaimana penyelesaiannya, dan itu siswa sendiri yang menentukan mencari solusi dari permasalahannya dengan bimbingan atau arahan dari guru. Dan ini tidak hanya fokus pada guru BK, semua guru yang berada di sekolah ya. Kemudian yang berikutnya masih dengan konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Apa sih yang dimaksud dengan restitusi? Dari tadi disebut tapi pengertian belakangan. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004 di dalam bukunya. Jadi di restitusi ini kalau di dalam bahasa ekonomi, restitusi itu mengembalikan pembayaran ya, Pak Sabran, ya mengganti yang ganti rugi ya restitusi. Nah dan ternyata di sini ada gitu ya di pendidikan. Kemudian ciri-ciri dari restitusi. Nah yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga berupa tawaran bukan paksaan. Yang keempat restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima restitusi mencari kebutuhan dari yang mendasari tindakan. Nah, salah ketik. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketiga restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir restitusi untuk mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya kalau dia sudah berbuat salah berarti dia nanti mengembalikan kepercayaan dirinya, menyelesaikan masalahnya dan kembali lagi kepada orang-orang dan kelompok yang benar yang tidak bersalah, maksudnya seperti itu. Nah ini ada perbedaan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, dalam bentuk hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Itu bentuknya hukuman. Kemudian guru marah,
dan muridnya takut. Kemudian kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat untuk dikerjakan atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat, itu konsekuensi. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di sini kayak semacam ibu dan anak ketika namanya masalah. Jadi ditanyakannya baik-baik, kemudian solusinya kayak gimana itu di restitusi. Nah, kemudian yang berikutnya ada 5 posisi kontrol guru dalam restitusi. Yang pertama tadi ada sebagai penghukum, bawa palu kodam sini. Ya, kemudian yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dari semua ini tadi, yang perilaku negatif itu adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah atau restitusi yang gagal. Jadi penghukum, pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau yang sukses adalah teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima ini yang paling baik itu peran guru adalah sebagai manajer, karena dalam manajer ini nanti kita mengajari siswa untuk menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Kemudian di contohnya untuk 5 posisi kontrol restitusi, di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nih penghukum. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kemudian kalau sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu sudah salah maksudnya ya. Kemudian yang berikutnya pembuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Itu kita membuat siswa itu merasa bersalah dengan kalimat itu. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu di sini di posisi sebagai manajer. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini menurut saya Bapak Ibu sudah menerapkan ya, karena di sekolah kita sudah, saya lihat di dalam tiap kelas itu sudah ada keyakinan kelas yang tertempel ya. Keyakinan kelas ini mengapa keyakinan kelas itu harus ada gitu ya di dalam kelas, dan apakah keyakinan kelas itu sama dengan peraturan? Nah itu. Jadi mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah ini sebagai contoh ya di sini. Ini menurut kita ya, menurut Bapak Ibu, apakah itu suatu keyakinan? Ya, keyakinan atau bentuk keyakinan itu Bapak Ibu yang datang dari diri. Jadi pakai helm itu untuk keamanan, ya keamanan, melindungi diri sendiri untuk keselamatan mata misalnya dari debu dan sebagainya, pakai helm ya itu di sana. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini kebetulan contohnya ini kemarin diambilnya di masa Covid ya. Berarti itu kesadaran diri di sini, juga keyakinan. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas ya? Jadi yang pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua, sedikit saja. Jadi keyakinan kelas itu sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian berupa pernyataan harus hilang, diganti dengan kalimat yang lain, jadi kalimat positif. Jadi saat pembelajaran jadi makan minum saat istirahat, biasanya seperti itu kalimatnya. Jadi kemudian lagi kalimat tadi setelah itu kita beri, setelah biasanya dikarenakan nulis ya, siswa nulis, kemudian nanti disepakati konsekuensinya apa kalau ada terjadi pelanggaran ini. Nah, terjadi pelanggaran ini ada konsekuensinya. Konsekuensinya ini yang menentukan siswa sendiri, bukan gurunya. Jadi agar dia ingat, karena kesepakatan. Jadi mereka yang membuat, mereka yang menentukan konsekuensinya apa.
itu di keyakinan kelas ini tadi. Kemudian setelah disepakati semua, baru nanti silahkan mau dibikin poster kah atau ditempel pakai sticky note aja nggak apa-apa, itu bisa. Jadi keyakinan kelas ini tidak hanya berlaku untuk siswa, juga berlaku untuk wali kelasnya atau gurunya. Misalnya kayak saya melarang siswa menggunakan handphone saat pembelajaran, maka saya tidak akan menggunakan handphone kecuali, nah kecuali ini tadi kan ada kesepakatan siswa boleh menggunakan handphonenya taruh di depan. Kalau ada telepon orang tua atau keluarga, silahkan diangkat dengan syarat bertanya dulu dengan guru pengajar atau minta izin gitu. Saya pun juga melakukan yang sama kepada siswa. Jadi itu berlaku dua arah. Jadi tidak hanya kepada siswanya. Nah, berikutnya yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini hendaknya kita perlakukan semua ya. Dan saya pun dapat ilmunya pas belajar di sini dan baru menyadari ternyata saya tuh banyak salah dengan siswa ya. Karena kadang-kadang waktu jadi wali kelas tuh kenapa kayak gini, langsung bertanya seperti itu, tidak menanyakan latar belakangnya kenapa berbuat seperti itu. Nah, setelah belajar di sini kelihatan saya itu banyak salah terhadap siswa itu. Ya, di segitiga restitusi ini terbagi tiga. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi menstabilkan identitas ini, yang pertama kita pulihkan dulu kepercayaan dirinya. Setelah dia tahu kan dipanggil itu pasti karena ada masalah. Jadi pulihkan dulu kondisinya, emosinya, ditanyakan baik-baik apa yang menyebabkan dia berbuat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah, misalnya dia senang makan sambil belajar misalnya. Nah, validasi tindakan yang salah ini kita tanyakan itu, tapi kita juga menyampaikan bahwa perbuatan itu manusiawi ya, manusiawi. Kalau orang lapar pasti pengen makan. Jadi tindakan dia salah, tapi kita validasi bahwa itu juga manusiawi. Artinya kita tidak menyalahkan 100% kepada dia. Kemudian juga kita menyebutkan bahwa apa? Saya juga suka kalau belajar sambil belajar itu suka makan, tapi bukan di kelas, tapi belajarnya di rumah. Itu bisa kita kondisikan seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah untuk memunculkan motivasi diri anak untuk menyadari kesalahannya. Dia menyadarinya bahwa ada di sekolah tuh ada aturan seperti ini, dengan diri sendiri pun dia juga harus ada komitmen maksudnya di sini. Nah, untuk yang segitiga restitusi ini dalam perhatian ulun ya untuk di SMA 10 yang sering saya lihat itu adalah ketika Bu Ani menyelesaikan permasalahan anak ya. Jujur dulu kalau Bu Ani menyelesaikan permasalahan itu saya nganggap terlalu lambat karena pengen itu cepat selesai gitu ya, ketemu selesai. Ternyata dengan cara restitusi yang Ibu Ani gunakan itu ternyata ada perubahan ya, ada perubahan perilaku siswa, dan itu saya sadari sendiri kemarin waktu kelas 10 itu ada yang bermasalah, akhirnya permasalahannya itu selesai sendiri. Dia menyelesaikan sendiri. Salah satu siswa kelas 10 F dulu yang setiap hari Senin tidak mau ikut upacara dengan alasan sakit. Jadi bila menjelang upacara masuk UKS, belum upacara mulai sudah masuk UKS. Ya, jadi akhirnya teman-temannya ngadu, Bu, Tuna, kenapa diizinkan terus masuk ke UKS? Padahal upacara setiap hari Senin kalau kami bupander aja dimarahin. Kenapa anak tuh dibiarkan? Akhirnya anak tuh dipanggil, Ibu Ani nangani. Kok kayak lambat gitu. Tapi ternyata tujuan akhirnya itu baru tahu di sini Bu Ani. Mohon maaf semalam salah paham. Jadi ternyata tujuannya itu seperti ini. Dia menyadari kesalahannya dan memperbaikinya, dan solusinya dia sendiri yang mencarinya. Sampai terakhir disuruh Bu Ani ke dokter ya, minta surat keterangan bahwa boleh tidak mengikuti upacara selama sekolah di SMA 10 ya. Dan dia juga berupaya ke dokter Bu Ani, ke dokter, tapi dokter nggak ada yang memberi surat itu, surat keterangan boleh tidak ikut upacara selama sekolah ya. Ketika ditanya, sudah Bu, dokternya kada mau memberi. Nah, berarti kan dia cari solusi sendiri tuh sebenarnya. Dia ragu dengan itu tadi. Nah, ini sampai di sini Bapak Ibu ya, materinya yang budaya positif ini sampai sudah di akhir ya. Jadi saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas penyampaian materi yang luar biasa dari Dija. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Karena dari materi berbagi praktik baik ini bisa mengubah pola pikir kita bagaimana menjadi guru di era kurikulum merdeka dan bagaimana cara menangani peserta didik secara bijaksana, karena konsepnya tadi merdeka gitu. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Mikrofonnya ada sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin bertanya, tadi ada yang ditampilkan Bu Ija, ada yang apa tadi mengenai tindakan anak, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai apa tadi manajer, ini bisa ditampilkan lah. Nah, ini tadi adalah 5 posisi kontrol restitusi. Nah, dari kelima ini tadi yang paling baik katanya adalah bisa sebagai teman, mentor, manajer. Apakah kelima-limanya itu bisa kita ambil dalam kegiatan di sekolah kita untuk apa namanya melihat atau mengontrol siswa kita? Misalkan hukum, kira-kira apa namanya bolehlah kita lakukan, tapi dengan cara yang sesuai dengan kesalahannya, atau membuat rasa bersalah kayak apa dia merasa bersalah sebagainya, sehingga kelima-limanya itu bisa kita terapkan gitu. Nah, bukan hanya sebagai teman, pemantau atau manajer, itu saja yang saya tanyakan. Jadi apakah semuanya itu bisa diterapkan ataukah hanya yang 3 tadi? Karena yang 2 itu katanya tadi itu adalah negatif gitu. Nah, sedangkan yang 3 teman, pemantau, manajer itu adalah yang positif. Itu saja, dan terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat baik sekali Pak Sabran. Baik, akan coba saya jawab. 5 posisi kontrol restitusi yang mana apakah semuanya bisa dipakai ya. Nah, kalau semuanya ini tadi bisa dipakai dengan situasi dan kondisi yang disesuaikan ya. Jadi kalau sebagai manajer itu memang yang terbaik ya, yang terbaik kalau itu bisa kita lakukan. Tapi kalau memang tidak bisa, bisa kita turunkan lagi ke bawahnya, ke level pemantau. Jadi berkebalikan, jadi dari yang positif yang paling utama mundur-mundur sedikit sampai akhirnya ke penghukum. Nah, kalau manajer sudah tidak bisa juga, lalu kita lakukan dengan pemantau. Contohnya Pak Sabran kemarin ya, menunggu imam mengerjakan tugas sampai selesai. Kemudian kalau memang itu masih belum bisa juga, kita turun lagi ke posisi sebagai teman. Ini biasanya anak itu cenderung menurut ketika guru yang dia senangi berbicara, atau menegurnya itu guru yang disenangi biasanya lebih menurut. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau itu masih juga belum membuat baik, maka kita ke pembuat rasa bersalah. Ini negatif yang pertama. Jadi maka semalam pian sudah berjanji jangan kayak ini. Nah, Bapak Supan semalam sudah terjanji, udah disampaikan ke guru BK bahwa pian tuh kayak gini. Nah, kalau pian masih seperti ini, berarti ini maulah Bapak Supan. Jadi menunjukkan rasa bersalah. Sudah juga itu dilakukan dan tidak juga ada perubahan, maka yang terakhir adalah sebagai penghukum.
Maka penghukum di sekolah kita yang berat, paling berat itu adalah yang tidak naik kelas ya, itu paling berat sudah kan, paling berat, dan itu pun tidak naik kelas itu pertimbangannya banyak sekali ya, dia sampai akhirnya diambil kesimpulan tersebut. Jadi intinya Pak Sabran ya, semuanya ini 5 posisi kontrol ini tadi bisa kita lakukan sesuai dengan situasi dan kondisinya ya. Memang yang diutamakan adalah sebagai manajer, karena tadi biar siswa bisa menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Terima kasih Pak Sabran, bisa dipahami? Ya, terima kasih. Silakan Bu Sarwi. Pak Sabran kan kamarnya manja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang dipaparkan masalah sama Pak Sabran tadi bukan spesifik ya, spesifik dalam satu mata pelajaran. Sedangkan yang kita temui itu biasanya kompleks di situ, terutama tugasnya wali kelas. Wali kelas itu kompleks, seperti saya sendiri kan dari anak yang kelas 10 saya tidak tahu, setelah dicampur menjadi anak didik saya, baru pengenalan. Kemudian dari situ saya ada informasi-informasi tentang itu, bagaimana cara menyikapinya, apakah anak itu ada perubahan ke dalam kebaikan, ataukah tetap, ataukah malah lebih parah. Nah, kalau melihat dari situ, ini luas ya, karena nggak spesifik di dalam pelajaran, karena mempengaruhi teman ke dalam spesifik yang lebih luas dalam kehidupan. Itu apakah kita nih masuk di mana ranahnya? Karena di situ kan kita pasti nih melibatkan BK juga ya, melibatkan BK. Pendekatan terhadap anak tadi, pendekatan terhadap anak itu seperti apa? Ini yang saya bingung, karena sifatnya kita belum dalam dari awal, supaya tujuan kita dengan BK, dengan kesiswaan itu supaya tidak terjadi penyebaran. Ya paham ya, oke. Nah dari situ mohon itu di dalam spesifik itu, dari 5 kriteria itu kita berlaku di mana? Terima kasih. Terima kasih Ibu Sarwi atas pertanyaan yang baik sekali. Jadi posisi yang Bu Sarwi tanyakan tadi itu ada di manajer Bu. Jadi kita pendekatan dulu. Jadi istilahnya di posisi manajer ini kita bicara dari hati ke hati dengan anak. Jadi dari hati ke hati. Kemudian sebagai wali kelas kita juga harus mencari informasi dengan wali kelas sebelumnya, juga dengan wali kelas, juga dengan guru BK. Jadi dari sana kita dapat informasi tentang keadaan siswa kita. Kemudian rata-rata kan di sini kompleks tadi ya, masalahnya tuh tidak hanya satu ya, semuanya dari satu. Jadi di sini posisi yang di 5 posisi kontrol institusi tadi, posisi kita sebagai wali kelas itu ada di manajer Bu, posisinya. Jadi di manajer kita siswa ini kita tanyakan baik-baik. Kalau memang kita artinya belum bisa ke posisi manajer ini, kita bisa kerjasama dengan guru BK. Jadi dengan guru BK kita dampingi anak ketika menyelesaikan permasalahannya. Biasanya guru BK itu punya 1001 cara Bu, sekira anak itu mengaku gitu, mau berkata jujur gitu. Ya, karena contoh kemarin kelas 12 MIPA 1 2 tahun yang lalu ya, bahkan sama guru BK pun dia berani membentak, tapi guru BK ternyata punya trik yang lebih lagi. Dari membentak suara tinggi, akhirnya rendah kendor-kendor sampai akhirnya menangis dan menyadari kesalahan. Dan alhamdulillah anaknya sekarang sudah jadi baik, anak yang baik, karena orang tuanya kemarin ada nelpon, sudah menjadi baik. Jadi posisinya di sini adalah manajer ya. Manajer. Tidak bisa kita sebagai penghukum, tidak bisa. Tapi kita juga bisa di sini memunculkan pembuat rasa bersalah. Jadi ibu bisa ngaku, kalau bikin kita harus keponakan ibu sebagai wali kelas. Dikira ibu nggak bisa nanganin kamu, nggak bisa ngatasin kamu. Nah, itu ada pembuat rasa bersalah ada di situ. Jadi di sini ke manajer ini berarti gue sudah mencakup yang lainnya. Mencakup yang lainnya, ke penghukum itu pun sebenarnya ada juga, tapi itu tidak kita lakukan karena kita harus menyadarkan anak
anak dulu di manajer ini tadi, manajer. Dan menurut saya pusat itu sudah posisi itu sebenarnya, karena saya perhatikan ketika menangani siswa bicaranya dari hati ke hati, belum lagi pembawaan ibu yang lemah lembut jadi ibu anak-anak tuh ngomong dikit lama-lama berurai air mata ya dengan pengakuannya saya, karena sering melihat besar menangani siswa di musola. Bu ya sering ya di musola tempatnya habis sholat zuhur atau habis sholat asar biasanya ada siswa yang konsultasi dengan besar. Itu sudah posisi manajer itu sudah bagus. Mungkin ini jawaban saya bisa diterima itu. Terima kasih Ibu. Tadi Bapak Denny angkat tangan Pak, sebentar ya Pak Denny. Saya ingin bertanya Bu kepada Ibu Ija. Tadi ada bagian masalah restitusi yang di segitiga Bu. Ya. Pertanyaannya adalah apa yang bedakan dari ketiga atau segitiga restitusi ini Bu? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak Denny, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau untuk membedakannya saya kasih contoh aja Pak ya. Contoh kasus di menstabilkan identitas ini ada pertanyaan-pertanyaan di sana yang mengacu, yang menstabilkan identitas ini kita melakukan pendekatan terhadap siswa dulu. Kita tanya, kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil ke sini? Itu bagian kita bahwa kita di sini ada rasa mengayomi terhadap siswa. Jadi kamu tahu nggak kenapa ibu panggil sini? Pasti mereka kan jawab tidak tahu. Ibu dengar tadi kamu ada dapat laporan bahwa kamu tadi tidur di saat jam pelajaran, misalnya seperti itu. Nah, itu pendekatan kita, itu menstabilkan identitas. Artinya dia merasa bersalah itu kan dia menunggu kita tuh sudah ada rasa malu ya, rasa malu. Jadi kita mencoba memunculkan kepercayaan dirinya. Ya ini dimaksud dengan menstabilkan identitas. Kemudian yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Siswa menjawab, saya ngantuk Bu, makanya tidur tadi jam pelajaran. Nah, maka kita validasi tindakan yang salah tadi adalah dengan cara, oh memang iya kalau mengantuk itu obatnya cuma satu, ya tidur, nggak ada obat yang lain kalau ngantuk ya harus tidur gitu. Ibu juga senang tidur, kalau ngantuk tuh ya harus tidur, tapi tidurnya bukan di jam belajar, tapi bisa di rumah atau jam istirahat. Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang berikutnya, kita ajukan lagi pertanyaannya. Kalau kamu tidur di dalam kelas tadi, apa alasannya? Tentunya kamu punya alasan. Kenapa jadi sampai tertidur di dalam kelas? Nah, itu juga bagian dari masih dalam validasi tindakan salah. Kita menanyakan alasannya, kenapa jadi sampai tertidur? Lalu siswa ini menjawab, Pak, tadi malam saya membantu orang tua saya berjualan sampai larut malam, sampai jam 2 malam. Lalu karena takut kesiangan saya tidak tidur, saya main HP, saya tidur sampai pagi saya nggak tidur karena takut kesiangan. Dia hadir ke sekolah, tapi di saat jam pelajaran dia tertidur. Nah, dari kalimat itu tadi, lalu kita merespon lagi. Oh, berarti Pian ini anak yang baik ya, anak yang berbakti. Tentunya orang tua kamu bangga memiliki anak seperti kamu karena membantu orang tua, dan itu juga kewajiban seorang anak membantu orang tua. Nah, kalau misal nih, ibu mau tahu kamu tuh berjualnya sampai jam berapa? Orang tuamu berjualnya jam berapa? Dia menjawab misalnya dari jam 4 sampai malam. Tapi tadi malam kebetulan karena barang jualannya banyak yang tidak laku atau belum habis, lalu berakhir sampai di jam 1 malam. Jam 1 malam setelah itu beres-beres, lalu jam 2 malam baru bisa istirahat. Nah, dari permasalahan ini tadi tentunya kan
siswa itu sudah ada namanya, sudah ada kita sebagai pendengar ya untuk cerita ya. Lalu berikutnya kita menanyakan ke dia kira-kira, nah misalnya kalau besok membantu orang tua lagi nih, bisa nggak kayak apa caranya biar itu bisa tidurnya lebih awal, bisa tidur lebih awal. Lalu anaknya menjawab, nanti saya minta bicara dengan orang tua saya agar saya diizinkan tidur lebih awal agar tidak tertidur di kelas. Nah itu artinya siswa ini mencari solusinya sendiri dari masalahnya. Dia berpikir, oh nanti Bu ulun minta sama mama dan abah minta izin bulik berdahulu, istilah bahasa kita ya, bulik berdahulu, buring berdahulu, karena bila ke larut malam tidur maka saya akan kesiangan besoknya sekolah. Itu kemudian menanyakan keyakinan, kita tanyakan lagi sama anak, nah kira-kira menurut kamu tidur di dalam kelas tadi itu keyakinan atau tindakan mana yang belum kamu lakukan? Nah, jadi tindakan dia tidur tadi adalah tidak menghargai diri sendiri, juga tidak menghargai orang lain, karena guru mengajar dia tidur, artinya tidak menghargai orang lain. Nah, ini untuk menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini berkaitan dengan nilai kebajikan universal, yaitu menghargai orang lain, menghormati orang lain, ya, disiplin, komitmen dan sebagainya. Itu kira-kira Bapak Dini, ada 3 tadi perbedaannya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu? Panggul silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu India yang telah memberikan waktu dan kesempatan. Ini ada kasus baru terjadi di kelas 12. Saya sebutkan identitasnya supaya mudah. Ini namanya Imam. Kasus pertama, dari awal kami kan sudah ada kesepakatan kelas bahwa dalam pembagian kelompok siapapun yang tidak ikut serta dalam kelompok maka jangan ditulis nama di dalam kelompok. Semuanya sudah asisi. Pada minggu pertama sudah, dan berjalanlah minggu kedua dan sekarang minggu ketiga dalam tugas. Ternyata dalam pertemuan kedua itu tugas kelompok. Kebetulan ada setelah dibagi, semua kelompok tidak setuju yang namanya imam itu masuk dalam kelompok. Kata saya, kenapa Bu? Tidak ada yang namanya imam di kelompok kami. Masing-masing demo. Kenapa? Bayar ganda gue. Ikut ganda. Maju ke depan, berdiam aja. Apa Bu? Apa tadi kata ibu bilang kada ikut apa-apa? Nah, terus minggu ketiga, karena masih belum selesai tugas kelompok 3, minggu ketiga akhirnya maju. Terus yang terakhir adalah imam yang tidak ada namanya. Mam, gimana? Gini aja Mam, kamu tugas sama ibu, cara maju. Kamu ada punya kita? Boleh Bu, tapi yang maju ibu. Jadi ibu gimana? Kan tadi kelompok sama ibu, jadi yang bertugas maju ke depan ada ibu. Terus ada lagi nih, ada lagi pertemuan bab kedua, tugas kelompok lagi. Semuanya tidak mau. Sudah kesepakatan dari ibu nama yang tidak ikut, tidak ada nilai dan tidak ada nama di kelompok masing-masing. Sampai sekarang yang namanya imam tidak ada satupun nilai yang masuk. Terus ditanya, Mam, kamu kan nih semuanya kosong. Catat aja ini, ibu beri catatan kamu salin. Kan ada buku LKS kan ada catatan kan ada. Terus nanti jumlah. Ya tapi kamu pokoknya lo menulis. Nah, sampai sekarang imam ini tidak ada. Nah, mungkin Ibu Ija bisa menyelesaikan yang namanya masalah. Sekian dan terima kasih.
pertanyaan kasus yang menurut ulun berat ini kasusnya. Karena di sini imam ini kalau menurut pengamatan pribadi ya, anak itu ABK ya masuknya, anak berkebutuhan khusus, karena dia itu memposisikan dirinya itu selalu minta minta perlindungan gitu ya, minta perlindungan, minta diperhatikan ya. Jadi pengen dikasih sayangi gitu ya. Jadi kalau kasus seperti itu Bu Saida, kayaknya itu larinya kalau dari budaya positif ini tadi adalah 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Nah Bu, 5 kebutuhan dasar manusianya belum di tempat imam ini ada yang belum terpenuhi Bu. Kalau diperhatikan dari dia bercerita, dia itu kurang kasih sayang, itu yang pertama. Jadi dia itu berperilaku minta perhatian itu. Kemudian kesenangan. Nah, kalau kesenangan ini tidak mengerti dengan imam ini karena belum pernah mengajar di kelasnya, cuma ketemu aja ya. Cuma dari dia cerita tuh dia tidak pernah makan nasi, dia nggak bisa makan nasi, dia cuma makan mie. Ditanya kenapa jadi makan mie aja? Nah, karena dari kecil memang diberi mie, karena diberi nasi. Itu jawabannya dia masih imam nih. Kemudian untuk bertahan hidup tadi salah satunya yang kondisi lapar, dan ketika itu ditanyakan sama dia juga sering Bu tidak bawa uang jajan ke sekolah. Bahkan pernah ceritanya Pak Supian yang membelikan mie gitu ya, dia pengen makan itu. Jadi si imam ini ada di sini Bu, letaknya di 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada, kalau menangani masalahnya ulun bisa menyampaikan ininya Bu, kalau itu ke guru BK yang lebih berkompeten ya, karena guru BK ini sudah tahu kan secara psikologisnya luar dalamnya menangani siswa itu kan sudah bisa, apalagi yang mendampinginya dari kelas 10 ya sampai ke kelas 12 mendampingi. Tapi menurut saya Pak Sabran itu termasuk orang berhasil mengatasi imam, walaupun tadi posisi Pak Sabran sebagai pemantau. Jadi posisi guru sebagai pemantau harus mengawasi. Nah, kalau menurut ulun, Ibu Saidah perlu juga sih dengan imam itu pendekatan ditanya lawannya seperti apa. Kalau memang ini kalau dapat nilai, lalu untuk mendapatkan nilai ini biar ada imam anak kayak apa. Kalau bisa, siapa tahu Bu, ini anak video, pada mau tulisan. Siapa tahu gitu nah. Nah, kalau bola itu pada dia tetangganya Pak Bu ya. Kadang misalnya ibu ditawarkan, dikasih kebebasan, pian anak, biar pian dapat nilai. Ini terserah pian menggawinya kayak apa, hendak pian video kah. Jadi nyana kepandir Bu video kalau supan presentasi di depan kelas tuh supan dilihat orang. Jadi presentasi sorangan video, pian terima juga seperti itu Bu. Iya. Berarti itu masalahnya berat ya, serahkan ke yang berhak untuk menanganinya ya. Tapi yang jelas untuk imam ini 5 kebutuhan dasar manusia ini ada beberapa di sini dia yang memang tidak terpenuhi. Kasih sayang itu tadi sangat penting sekali karena dia tinggal sama kakaknya. Dia cerita tinggal sama kakaknya, kadang-kadang diperhatikan, kadang-kadang tidak tadi ya, karena kekurangan kasih sayang di sini Bu. Jadi kalau solusinya saya arahkan ke guru BK untuk menangani yang selesai. Terima kasih Bu Saidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai kasus imam ini, itu cara mengatasinya apakah di situ? Karena saya dengan imam caranya adalah cara paksaan. Jadi bila kada menggawi pemain kada lulus menggawi, untuk kuik
tungguin kita aja masalah bujur kada bujur tuh artinya masalah benar atau salah itu urusan nanti, yang penting menggawi. Nah jadi itu Bu Saidah tungguin, itu solusi dari aku Pak. Tahu dari Bu Saidah, ya Allah Bu Saidah ini ada lagi kalau benar ada kan namanya aku doakan, nah lakas suki misalnya, nah bisa jadi. Ya Bu Saidah, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabran atas tanggapannya. Oke, mungkin karena ini waktunya sudah untuk sholat zuhur ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu yang sudah bertanya. Mengingat waktu sudah zuhur, demikianlah acara berbagi praktik baik pada hari ini. Semoga semua yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan dalam jalannya acara hari ini. Untuk narasumber dan Bapak Ibu peserta berbagi praktik baik, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.